Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Emu Alif, channel yang secara khusus membahas tentang tutorial dan juga edukasi, terutama seputar dunia YouTube. Kawan-kawan, jika kawan-kawan subscriber terutama ya, pasti sudah tidak asing ya dengan channel YouTube Blian Tutorial ya, Blian Tutorial. Ya, Blian Tutorial ini adalah channel yang mempopulerkan metode upload video, dan terbukti karena metode ini beliau gunakan kemudian di-share ke banyak subscriber atau youtuber yang lain, dan itu terbukti membantu para youtuber lain untuk lebih cepat berkembang di YouTube, terutama youtuber yang betul-betul pemula gitu ya. Karena itu saya rasakan pribadi gitu. Dulu sebelum saya mengenal channel Blian Tutorial, ini terus terang aja gitu, saya itu nge-YouTube nggak tahu arah. Jadi apa sih yang mesti dilakukan kalau bahasa sekolahnya itu kurikulumnya. Jadi urutannya itu setelah bikin video itu harus ngapain, kemudian bagaimana targetnya agar video itu bisa cepat untuk direkomendasikan oleh YouTube. Nah itu kalau saya nggak ketemu dengan channel Blian Tutorial gitu ya, dan juga channelnya Insan Tutor waktu itu, ya dua channel ini yang akhirnya membuat channel saya bisa kemudian cepat berkembang dan sampai sekarang bisa mendapatkan 1.600-an subscriber. Itu saya berterima kasih sekali kepada dua channel tersebut, walaupun banyak dari youtuber besar dengan tema yang sama, yaitu tutorial juga gitu ya, itu yang mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang mereka ajarkan, yang diajarkan tentang upload video dan ilmu-ilmu mandiri yang lainnya, itu dibilang sesat, dibilang tidak benar gitu, dibilang channel tutorial yang ngawur lah gitu. Tapi jujur ya, pada kenyataannya saya gitu ya, sebagai orang yang betul-betul awam di YouTube, orang yang memang mulai dari nol, itu merasakan betul bahwa untuk menjadi seorang kreator di YouTube itu memang tidak mudah. Apalagi misalkan nih, contoh misalkan ya, channel saya ini akan channel yang membahas tentang tutorial. Nah itu kan saya masuk ke segmen yang di situ saingannya itu sangat berat sekali gitu loh, besar sekali. Nah kalau saya tidak melakukan trik-trik mandiri untuk membuat channel saya ini bisa dikenal sama orang lain, ya siapa yang mau nonton? Bersaing dengan misalkan Denjisi, Zona Tutorial ya, kemudian Jalan Sugi, Hairunisa, itu nggak mungkin saya bisa masuk ke segmen itu kalau misalkan tidak pakai trik-trik tertentu. Mungkin beda lagi dengan channel yang bahasanya tentang misalkan review makanan, kemudian bikin resep makanan. Nah itu punya segmennya sendiri. Mereka akan melihat terutama gitu ya, makanan apa yang disajikan, kemudian resep apa. Jadi tidak melihat siapa yang menyajikan. Kalau misalkan channel-channel tentang edukasi, itu yang pertama kali dilirik sama orang, itu pasti siapa ini, ilmunya seberapa gitu loh. Itu pasti. Artinya ketika saya mau masuk di segmen yang di situ sudah banyak profesional, kemudian saya tidak memiliki teknik tertentu untuk bagaimana caranya bisa merangsek masuk gitu ya, itu saya rasa tidak mungkin, sangat susah. Itu pasti sangat susah sekali. Nah maka dari itu walaupun gitu ya, channel Blian, channel Insan Tutor itu dibilang channel yang ngawur, channel yang sesat, tapi pada kenyataannya memang apa yang mereka
bahas, apa yang mereka ucapkan gitu, mereka ajarkan, itu mereka sudah lakukan terlebih dahulu, kemudian ditiru sama yang melihat video itu, yang melihat teknik-teknik itu, dan berhasil gitu loh. Termasuk saya berhasil. Kalau misalkan itu tidak ada gunanya, tidak berhasil, kemudian channel saya sampai sekarang juga belum berhasil, nah saya akan ngomong pasti apa adanya gitu loh, bahwa teknik tersebut memang tidak berguna, memang teknik tersebut sesat, tapi pada kenyataannya kan berbeda. Walaupun misalkan setelah monetisasi, pada kenyataannya channel menjadi tidak rame gitu. Misalnya seperti channelnya saya lah, misalnya channel saya begitu dimonetisasi, view-nya malah semakin turun. Is okay, nggak masalah, menurut saya pribadi is okay gitu. Subscriber 1.600, yang nonton rata-rata 100, itu masih besar menurut saya gitu. Ada kok yang subscribernya berapa, 1 jutaan lah gitu. Itu YouTuber besar, bukan YouTuber receh-receh. Contohnya siapa? Vidik misalkan. Channel Vidik itu orang luar. Itu subscribernya berapa? Jutaan. Tapi coba kawan-kawan cek videonya, yang nonton berapa. Kalau dikalikan sekian persennya, itu masih besar punya saya. Presentasinya gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang menjadi masalah channel itu sepi atau tidak, ya saya rasa memang banyak faktor gitu ya. Ada kalanya video itu rame, ada kalanya sepi, tapi bukan masalah metode yang digunakan untuk menuju monetisasi itu salah. Menurut saya itu kurang pas. Jadi kawan-kawan yang memang dari awal ragu untuk pakai trik upload video misalkan, ya nggak usah pakai. Kalau memang dari awal sudah ragu, ya pasti nanti di tengah jalan juga nggak akan jadi kok. Cuman kalau saya memang dari awal saya yakin dengan teknik ini, saya analisa dan itu semua masuk akal gitu loh, masuk akal. Dan nyatanya juga ya channel saya berhasil dimonetisasi dengan memakai teknik tersebut. Nggak ada kendala, nggak ada masalah ketika pendaftaran monetisasi. 1 hari saya daftar monetisasi dan itu langsung berhasil. Maka ya pesan saya untuk kawan-kawan, ya nggak usah ragu. Kalau memang ingin segera monetisasi, coba deh ikutin ilmu-ilmu, metode-metode yang dirasa menurut kawan-kawan tepat. Kalau misalkan menurut kawan-kawan teori pengembangan channel YouTuber besar itu memang bermanfaat, ya silahkan dipakai. Kalau memang dirasa masih kurang, ya silahkan pakai trik-trik tertentu. Nah itu saja pesan dari saya gitu ya. Jadi stop lah menjelek-jelekan salah satu, apalagi sudah ke ranah menghina gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan ilmu tambahan untuk kawan-kawan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.